I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. Stop! 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 Ayo, siapa nih yang masih suka dugem-dugem dan mabuk-mabukan seperti video tadi? Aduh, gimana ya? Kita lihat yuk, apakah boleh dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Vanka Misanka Putra Pitarto atau bisa disebut dengan Vanka dari kelas MB4913 dengan NIM 104012500481. Jadi pada video kali ini aku akan membahas sebuah permasalahan yang mungkin bakal relate banget nih sama kaum Gen Z. Apa sih permasalahannya? Oke, sebelum kita menyelam lebih jauh mengenai permasalahan yang akan kita bahas, aku akan menceritakan sebuah kisah nih teman-teman. Apa kisahnya? Check it out. Oke teman-teman, bayangin teman-teman merupakan seorang mahasiswa baru yang dimana teman-teman ini datang dari keluarga yang super duper religius. Sejak kecil, teman-teman terbiasa dengan aturan dan ditetapkan nilai-nilai Islam yang sangat kuat nih. Itulah Ali. Kita kenalan yuk dengan sosok Ali. Ali merupakan seorang mahasiswa baru yang dimana berasal dari lulusan madrasah. Sejak kecil, dia terbiasa hidup dengan batasan yang jelas, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Tapi semenjak memasuki dunia perkuliahan, itu semua berubah. Mengapa demikian? Sejak memasuki perkuliahan, Ali menemukan dunia yang sangat berbeda dari dunia yang dia tahu sebelumnya. Teman-temannya terlihat santai, bebas, dan gaul. Nah, teman-temannya ini sering sekali mabuk-mabukan, berpacaran, seolah itu adalah hal yang biasa dilakukan di dunia perkuliahan. Awalnya, Ali hanya diam, namun hatinya tertekan. Suatu hari, temannya mengajak Ali untuk pergi keluar. Ayo Li, gabung. Seru banget pestanya di dalam. Terima kasih banyak Ben, tapi maaf, aku tidak bisa malam ini. Ali tersenyum, tapi hatinya itu sangat gelisah. Di satu sisi, Ali ingin diterima. Dia nggak mau dianggap aneh oleh teman-temannya. Dia tidak mau dijauhi. Tapi di sisi lain, dia tahu apa yang diajarkan sejak kecil bertentangan dengan semua itu. Ali mulai bertanya pada dalam dirinya, kalau aku jadi mereka, kalau aku ikut mereka, apakah aku masih menjadi diriku yang dulu? Disinilah dilema Ali muncul. Nah teman-teman, kejadian yang menimpa Ali saat ini sangatlah penting untuk kita pahami. Mengapa demikian? Karena sejatinya lingkungan merupakan hal yang sangat berpengaruh nih bagi iman seseorang. Dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 28, Allah mengingatkan kita semua. Kecelakaan besarlah bagiku sekiranya aku tidak menjadikan si fulan itu teman bakrabku. Yang artinya, salah memilih teman bisa membawa kita terhadap penyesalan. Rasulullah juga pernah bersabda, seseorang tergantung agama temannya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang dimana, tanpa disadari, Ali ini mulai goyah. Tapi bukan karena dia tak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi karena dia takut sendirian. Dia takut bahwa dia tidak diterima jika dia berbeda. Selain itu, lingkungan yang ia hadapi juga jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang sejak kecil telah dia terapkan nih teman-teman. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Artinya, hal-hal yang mengarah ke arah zina dan perbuatan yang dilarang oleh agama patutlah kita hindari. Azab bagi para peminum khamar atau pemabuk. Di akhirat kelak, orang-orang yang meminum khamar akan mendapatkan siksaan yang sangat berat. Rasulullah bersabda, barang siapa minum khamar, maka Allah akan memberikan minuman dari air panas neraka jahanam. Hadis Basar. Rasulullah bersabda, jauhilah kalian semua dari khamar, karena khamar itu kunci segala kejahatan. Hadis Hakim. Rasulullah bersabda, barang siapa mati dalam keadaan kecanduan minum khamar, Allah Azza wa Jalla memberi minum dia dari sungai Guwatah. Sahabat bertanya, apakah sungai Guwatah itu? Rasulullah bersabda, sungai yang mengalir dari kemaluannya orang-orang yang berzina. Lalu, di saat kita menghadapi situasi yang sama dengan Ali, apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama, kita harus pintar memilih lingkungan. Tidak semua pertemanan itu patut untuk dipertahankan. Dalam surat At-Taubah ayat 119 disebutkan, bersamalah dengan orang-orang yang jujur.
Artinya, kita harus pintar mencari teman-teman yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Yang kedua, teman-teman harus berani menolak, bukan dengan amarah, tapi dengan kalimat yang tegas serta sopan. Kadang kalimat sederhana seperti, maaf ya aku tidak bisa ikut, aku lagi jaga prinsip, bisa menjadi sesuatu hal yang sangat sederhana untuk teman-teman lakukan. Ketiga, Ali atau teman-teman semua harus menguatkan diri teman-teman, karena pada akhirnya tujuan hidup seorang muslim bukan untuk diterima oleh semua orang, tetapi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan perlahan, Ali menemukan jalannya kembali. Dia mencari teman-teman yang sejalan, bergabung dengan lingkungan yang lebih positif, dan yang paling penting, dia kembali untuk menemukan jati dirinya sendiri. Dalam kisah Ali, kita belajar banyak hal penting. Menjadi benar itu tidak selalu mudah, tapi menjadi salah hanya demi diterima, itu yang jauh lebih berbahaya. Karena pada akhirnya, yang menentukan nilai kita bukanlah manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, dari perjalanan Ali, kita mengetahui dan belajar bahwa dunia pergaulan tidak selalu sejalan dengan prinsip yang sedang kita pegang. Tekanan untuk menjadi seperti orang lain itu nyata adanya. Rasa takut dikucilkan, takut tidak diterima, atau bahkan rasa ragu kepada diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi, teman-teman. Namun, dari kisah ini kita belajar bahwa menjaga prinsip bukanlah sebuah kelemahan, namun merupakan kekuatan yang harus kita jaga. Ali mengajarkan bahwa kita harus memilih teman, berani berkata tidak, dan selalu menjaga iman bahkan di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung. Karena pada akhirnya, tujuan hidup kita bukanlah untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dan diberi kekuatan untuk tetap teguh dalam kebaikan dimanapun kita berada. Selebihnya mohon maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.